Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu Marullah Oke. Kali ini saya bersama guru saya, partner saya, tapi beliau memang saya anggap guru. Namanya Ustadz Zainal Alfian Hasan MA. Wah, luar biasa. Biasanya kalau di sekolah beliau kita panggil dengan sebutan UJ. Entah kenapa namanya tenar dengan sebutan UJ. Nanti kita telusuri juga. Oke, kali ini kita bahas-bahas juga tentang kurban. Tapi sebelum itu kita berikan waktu kepada UJ untuk sepatah dua patah kata kenapa Ustadz Zainal ini disebut UJ. Apakah karena ngefans dengan UJ atau apa? Ya, terima kasih waktunya. Yang pertama tentang kenapa saya disebut UJ, saya juga nggak tahu. Mungkin kalau secara asbabun nuzulnya, kronologisnya itu dulu pertama itu pas Suhada manggil saya UJ. Mungkin al-ismu ya dulu alal musamma, setiap sesuatu itu dikaitkan dengan nama. Kenapa disebut UJ? Yang pertama mungkin dari segi nama saya mirip. Kalau UJ Ustadz Jepri, saya UJ Ustadz Zainal. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari segi wajah, mungkin wajah saya mirip-mirip UJ. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu sekilas tentang jadi kenapa orang menyebut saya UJ. Terima kasih. Iya, baik, subhanallah. Memang kalau dikait-kaitkan muka sama ini emang mirip-mirip dikit ya, kayak 11-12 gitu ya sama Iya. Subhanallah. Kalau dia ganteng kayak Saurukan, saya kayak sedotan. Baik, karena untuk kali ini materi kita kurban karena waktunya sudah dekat nih dengan Idul Adha. Iya. Mohon dijelaskan dulu definisi tentang kurban. Ya, yang pertama kurban itu dari kata koruba, yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat. Kenapa ibadah kurban diturunkan? Salah satu indikasinya ini berasal dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Tapi kalau kita tarik secara garis besar, ini adalah kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in indi. Salah satunya ini ucapan dari Nabi Allah Ibrahim, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salah satu hadis, kenapa baginda Rasul begitu menganjurkan? Karena ketika Islam diturunkan, itu yang pertama ada syariat, ada akhlak, ada yang namanya tauhid. Nah, untuk konteks yang namanya ibadah kurban itu syariat. Syariat kalau penugasannya itu bentuknya dia keras, itu namanya wajib. Tapi kalau penegasannya itu bentuknya seperti anjuran, itu namanya ibadah sunnah. Di mana letak ibadah kurban? Ibadah kurban di bawah satu tingkat wajib, di atas satu tingkat sunnah, artinya sunnah muakkadah. Kenapa dinamakan sunnah muakkadah? Ini tidak terlepas dari sabda baginda Rasul. Jadi mangkana lau sa'atun falam yudahi falyamut insyaallah yahudiyan aw nasraniyan. Di hadis yang kedua, mangkana lau sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Penegasan yang pertama kata baginda Rasul, orang yang memiliki rizki yang banyak, rizki yang berlebihan, kemudian tidak mau berkurban, kata baginda Rasul, alternatif pertama, falyamut insyaallah yahudiyan aw nasraniyan, mati bisa dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Alternatif kedua, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali engkau dekati tempat ibadah kami. Kemudian di dalam kitab Durratun Nasihin di sana dijelaskan kenapa kita berkurban. Innal udhiyata min amril munjiyah, sesungguhnya ibadah kurban adalah salah satu dari ibadah yang menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Diselamatkan kita dari api neraka, diselamatkan kita dari kemiskinan, dan diselamatkan kita dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita. Terima kasih. Waduh, subhanallah, sungguh luar biasa penjelasannya. Kayaknya cukup gamblang ya untuk definisi kurban, dan memang kita sudah cukup banyak yang tahu tentang kurban. Nah, namun di perjalanan ada beberapa pertanyaan. Jadi ada orang yang punya duitnya pas-pasan duitnya pas-pasan, dia bingung. Ini gue mau kurban dulu, apa akikah dulu? Iya. Mau kurban tapi belum akikah. Mau akikah tapi ini udah masa-masanya berkurban nih. Gitu. Gimana aja? Jadi kita sebaiknya apa dulu nih?
Yang pertama kita garis bawahi dan kita tarik dari dalil-dalil tentang ibadah kurban dan ibadah akikah. Kalau berkaitan dengan ibadah akikah, baginda Rasul mengatakan kullu gulamin yang pertama. Kemudian redaksi yang kedua kullu mauludin. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian kenapa tergadai? Kalau kita punya barang motor kemudian tergadai, pasti nggak bisa kita pakai motornya. Kita punya mobil tergadai, nggak bisa dipakai mobilnya. Kita punya emas tergadai, nggak bisa dipakai emasnya. Nah, salah satu penafsirannya, kenapa tergadai? Tergadai salah satunya nanti kita tidak diberi syafaat oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, nanti anak ini tidak bisa memberikan seperti syafa'atus sugro kepada kedua orang tuanya. Yang makanya kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ini dalil tentang akikah. Kemudian dalil tentang ibadah kurban, saya bilang ibadah kurban itu tadi sunnah muakkadah. Artinya kalau kita lakukan itu bagus, kalau kita nggak lakukan masih ada waktu-waktu lain. Nah, mana yang harus didahulukan? Kalau menurut pendapat saya pribadi, maka yang harus didahulukan adalah apa? Ibadah akikah dulu. Walaupun baginda Rasul itu ibadah akikah dengan uangnya sendiri pada saat umur 40 tahun. Ada yang berkata kan ibadah akikah bisa nanti kalau kita, tapi hadis awalnya kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma yasabihi. Yang dianjurkan adalah pada hari ke-7, artinya apa? Sejak bayi itu dilahirkan lebih afdol. Nah, makanya kalau saya pribadi bagusnya akikah dulu. Kalau udah kita punya niat untuk ibadah kurban, pasti innamal a'malu binniyat, Allah kasih rezeki juga untuk ibadah kurban. Akikah jalan, amin. Ibadah kurban jalan. Amin. Jadi terima kasih. Kalau kita punya duit pas-pasan aja ya. Ya, berarti kita utamakan akikah dulu aja ya. Dulu aja. Nanti kalau kita udah akikah baru ke kurban. Ibadah kurban. Gitu. Insyaallah dua-duanya bisa. Al yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan pasti bisa mengalahkan keraguan-keraguan. Subhanallah. Baik, ada satu lagi pertanyaan aja. Jadi di suatu daerah tuh sebentar. Ini saya Zainal apa Syahrul? Masya Allah. Jadi ada di suatu daerah dia melakukan apa namanya akikah. Iya. Nah, dia mengadakan resepsi pernikahan. Di resepsi itu plus dia motong kambing buat akikah. Iya. Jadi akikah, jadi daging akikahnya itu dipakai buat resepsi hajatan pernikahan seumpama. Boleh apa enggak itu, Jah? Jadi begini. Kalau di dalam hadis arba'in itu yang paling pertama oleh Imam Nawawi yang dibahas adalah apa? Jadi innamal a'malu binniyat. Ini paling pertama. Artinya apa? Setiap sesuatu itu apa? Dikaitkan dengan niat. Jadi posisi niat ini memiliki posisi yang sangat sentral atau posisi yang sangat vital. Itu yang pertama. Kemudian di Sahih Bukhari di sana jelaskan yusyarul mar'u yaumal qiyamati binniyatihim. Kelak nanti di hari kiamat setiap manusia itu dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Kemudian dalam konteks ibadah itu ketika kita sholat usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati, di akhirnya itu adalah namanya takkid. Apa takkid? Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ibadah yang namanya ibadah pasti lillahi ta'ala. Kalau ada ibadah bukan lillahi ta'ala, ada yang namanya ria, ada yang namanya pokoknya selain ibadah. Termasuk ketika orang akikah, ini akikah konteksnya ibadah. Ketika diniatkan dia apa untuk walimah atau perayaan dan itu ada uang kembali, berarti nilai ibadahnya tidak ada. Jadi yusyarul mar'u yaumal qiyamati binniyatihim. Karena ini kalau bahasa kitanya apa? Kagak mau rugi. Ini orang pelit, ukurannya sempit, mati kejepit sambil cepirit. Nah, tuh. Nah, terima kasih. Iya. Ya. Itu namanya hitung-hitungan. Borok sikutan. Ya, borok sikutan itu ya. Jadi dia bikin pesta tapi apa namanya? Dia ibadah tapi berharap kembali dari situ ya. Itu hitung-hitungan. Ya, itu termasuk ria juga mungkin bisa dikatakan seperti itu. Berarti nggak boleh ya dalam Islam ya? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nilai ibadahnya nggak ada. Kalaupun Allah nanti dihitung nilai ibadah, ya mungkin nilainya ya 0, sekian kecil. Kayak kita sholat Jumat, yang pertama pahalanya kambing, pertama pahalanya onta, turun lagi pahalanya sapi, turun lagi pahalanya kambing, turun lagi pahalanya ayam, turun lagi pahalanya telur ayam.
Sebenarnya ada lagi. Kalau sholat Jumatnya datangnya udah terlambat sama sekali, imam udah mau pulang. Itu apa telur tembuhuk. Nah, gitu. Ya ibadah mungkin dia diterima akikahnya, tapi apa kualitas nilai pahalanya itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ngeri juga aja bisa sia-sia gitu ya. Sayang. Kalau mau walimah ya walimah, kalau mau ibadah akikah ya ibadah akikah. Allah Maha tahu. Terima kasih Uje. Mungkin pembahasan kita pada season kali ini cukup sampai di sini. Saya rasa ini cukup gamblang penjelasan dari Uje bagaimana itu apa kurban, apa itu akikah dan mana yang lebih utama yang kita dahulukan sudah dijelaskan oleh guru kita. Terima kasih para pemirsa, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit NB dari saya, kalau sesuatu yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan, khilafan saya pribadi. Kalau ada kritik dan saran nanti bisa saya mutolak kembali di kitab yang saya punya. Terima kasih.